Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Beberapa wajahnya gak asing nampak. Alhamdulillah Bapak Ibu, bahagia sekali saya hari ini bisa hadir di Palu untuk yang ketiga kalinya. Ya, saya terakhir ke Palu bulan April kemarin di seminar PPA, dan alhamdulillah wasilah Hijrah Fest. Pada Allah hari ini saya berkunjung lagi di sini. Ya. Baik, saya ingin mulai Bapak Ibu sekalian sesi kita dengan bersedekah dulu. Boleh ya? Tadi saya nanya sama panitia, ternyata 3 hari ini belum ada peregangan katanya. Sekarang saya minta Bapak Ibu duduknya menghadap ke sebelah kanan Anda dulu. Yuk, duduk menghadap ke sebelah kanan. Silakan. Pegang pundak yang ada di depannya. Yo, berikan pijakan yang terbaik. Sambil dipijit, sambil doakan, ya Allah berkahi rezekinya, mudahkan urusannya, umroh haji tahun depan, lunas hutang-hutang, kenceng amin ya. Boleh request tuh kepala dikit tuh kepala, gitu ya. Masya Allah. Oke, putar balik. Balas dengan lebih baik. Yo. Balas dengan lebih baik. Yang dicintai enak minta nomor handphonenya ya. Boleh goyangkan slide-nya? Masya Allah. Kalau perlu sampai berhasil, apa katanya? Bunyi. Soundnya boleh dinaikkan mas. Oke, cukup. Bilang terima kasih dong sama sebelahnya. Baik, Bapak Ibu. Soundnya ada ya? Baik, soundnya boleh dinaikkan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin 3 hari ini Anda sudah banyak sekali mendapatkan hikmah, mendapatkan banyak inspirasi dari para guru, para ustadz, para asatidz. Saya mau izin di sesi saya mungkin menjadi bagian kecil yang melengkapi puzzle rangkaian acara kita 3 hari ini. Mau menitipkan oleh-oleh yang mudah-mudahan bisa Anda bawa pulang. Ya. Apa yang mau saya bahas hari ini Bapak Ibu sekalian? Saya ingin membahas satu hal yang ini menjadi keinginan kita bersama. Jadi Bapak Ibu, ada satu hal. Mohon maaf.
Ada satu hal yang paling dicari oleh manusia. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, apa satu hal yang paling dicari oleh manusia? Apa? Apa Bu? Ya. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong itu Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Imam Ibnu Qayyim bilang, setiap manusia, apapun latar belakangnya, apapun warna kulitnya, bahkan apapun agamanya, mau dia beriman, mau dia kafir, mau dia munafik, mau dia fasik, itu punya satu persamaan. Apa persamaannya? Sama-sama kepingin hidupnya tenang. Setuju nggak? Setiap kita Bapak Ibu pengen hidupnya tenang, kepengen hatinya damai, kepengen bahagia. Ini pencarian terdalam manusia. Termasuk hijrahnya kita ini. Tapi sayangnya Bapak Ibu, ada beberapa kesalahpahaman kita tentang kedamaian hati, tentang ketenangan, tentang kebahagiaan. Ada beberapa mitos. Apa itu Mas? Mitos yang pertama, banyak orang berpikir kedamaian hati itu ditentukan oleh faktor-faktor luar dirinya, faktor-faktor eksternal. Ini mitos pertama. Banyak di antara kita berpikir mungkin kedamaian hati itu penentunya jumlah saldo, apalagi jumlah hutang, jumlah istri masuk ke ini perlu ada risetnya, apakah jumlah istri ada korelasinya dengan tingkat kedamaian hati seseorang? Padahal kamu ada beberapa profesor yang meneliti dalam psikologi positif ya, dalam ilmu positif psikologi. Ada seorang profesor namanya Profesor Sonia Lyubomirsky. Coba diulang dulu, namanya siapa? Susah namanya, ini orang Rusia. Profesor Sonia itu punya penelitian yang cukup lama dia riset. Yang kesimpulannya adalah ternyata faktor-faktor eksternal itu hanya berpengaruh maksimum itu 10% dari kebahagiaan seseorang. Ya. Jadi faktor di luar diri kita, faktor masalah-masalah yang mungkin sedang kita hadapi, faktor seberapa besar jumlah saldo seseorang, ya, masalah-masalah yang sedang dia hadapi, itu maksimum hanya berpengaruh 10% terhadap kebahagiaan seseorang, terhadap kedamaian hati seseorang. Porsi terbesar dari kedamaian hati seseorang itu, kata Profesor Sonia, ditentukan oleh the internal state of mind. Bagaimana orang itu mengelola pikirannya, bagaimana orang itu mengelola perasaan. Ini faktor paling besar. Ya. Jadi coba semua angkat kanannya, tepuk pundak di sebelah kanannya. Ikuti kata-kata saya, Pak, Bu. Jadi ketenangan hati itu bukan karena jumlah saldo, bukan karena jumlah hutang, apalagi jumlah istri, tapi ditentukan oleh bagaimana kita menjaga hati. Angkat tangan kirinya sekarang, tepuk pundak sebelah kirinya, ikuti kata-kata saya, Pak, Bu, makasih ya, udah diingetin. Yuk kita lanjut lagi. Berikan senyuman terbaik dulu. Ini mitos yang pertama. Mitos yang kedua, Bapak Ibu sekalian, banyak orang berpikir, Mas, kedamaian hati itu identik dengan lamban, identik dengan malas. Padahal enggak, Bapak Ibu sekalian. Ada satu organisasi besar namanya Gallup International. Itu dia meneliti, terbukti dalam dunia kerja, karyawan-karyawan yang hatinya damai, yang hatinya bahagia, itu justru lebih produktif, lebih berkualitas karyanya dibandingkan karyawan-karyawan yang penuh dengan kegalauan hidupnya.
Makanya harusnya Bapak Ibu sekalian, hijrahnya kita ini itu membawa kita pada kedamaian hati dan ujung-ujungnya outputnya adalah produktivitas. Semakin hijrah kita menuju keadaan yang lebih baik, kita harus membuat itu lebih produktif. Harus makin banyak karyanya dibandingkan sebelum hijrah. Gitu ya. Ini mitosnya. Terus gimana Mas? Apa rahasianya? Kalau dalam hijrah kita belum bisa berasa damai. Kita belum bisa merasakan bulat, hati itu mantep, tenang gitu ya. Gimana masalahnya Mas? Kita langsung tanya sama Rasulullah Bapak Ibu sekalian. Jadi apa sebetulnya kunci-kunci kedamaian hati? Langsung tanyanya sama Rasulullah. Ada sebuah doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, yang saya harap Bapak Ibu sekalian ini Anda bawa pulang. Saya harap betul-betul Anda hafalkan doa ini dan Anda bawa pulang. Kenapa? Ini doa yang sangat penting dalam hidup. Doa meminta kepada Allah kedamaian hati. Sekaligus dari doa ini kita tahu nanti ternyata ada beberapa pilar fondasi kalau kita pengen punya hati yang damai. Seperti apa doanya Mas? Ini doanya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengajarkan Bapak Ibu sekalian, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'adha'ika. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, saya nggak ngomong banyak-banyak di sesi ini. Minimal Anda hafal doa ini aja, Anda bawa pulang, kita doakan setiap saat. Perhatikan, Rasulullah mengajarkan kita meminta nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Bapak Ibu, bukankah ini puncak pencapaian dalam hidup? Harusnya Bapak Ibu yang menjadi puncak cita-cita kita itu adalah ketika di akhir usia kita nanti Allah memanggil kita dengan panggilan mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi Rasul mengajarkan kita minta sama Allah nafsat bika mutmainnah. Seperti apa itu jiwa yang tenang? Yang pertama, tu'minu biliqa'ika. Syarat pertama, fondasi yang paling utama kalau kita pengen punya hati yang tenang dulu, tu'minu biliqa'ika, jiwa yang yakin akan pertemuan dengan Rabb-nya nanti. Kalau dalam bahasa saya, clarity of purpose, jiwa yang sudah jelas tujuannya bertemu dengan Allah. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Karena gini Bapak Ibu, ngomong-ngomong, yang membuat kita bisa berdamai, tenang dalam kondisi apapun, itu sangat ditentukan oleh seberapa besar, seberapa tinggi, dan seberapa jauh tujuan kita. Sebentar, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, terutama sama ibu-ibu nih. Bu, boleh gak saya tanya? Apa kira-kira yang membuat seorang perempuan bisa tetap tenang dan damai dalam penderitaan dia? Apa kira-kira? Sebentar, dia itu menderita apa? Menderita ya? Puasa, kemudian mungkin gak makan nasi, lihat orang lain makan nasi, pengen makan nasi, tapi enggak lah. Lihat orang lain makan es krim, makan coklat, kayaknya pengen makan coklat, tapi enggak lah. Dia tenang, dia enjoy, dia damai hatinya, meskipun menderita. Kira-kira apa sebabnya? Karena dia punya tujuannya apa? Mungkin pengen langsing, mungkin pengen nyenengin suami ya, kepengen menarik di depan suami, kepengen sehat. Seseorang itu Bapak Ibu bisa enjoy dalam penderitaan proses hidup yang mungkin sedang dijalani ketika tujuannya jelas. Apa jadinya kalau tujuan kita Allah dan Rasul?
So ini syarat pertama. Tu'minu biliqa'i. Tadi ya ada video dari Ustaz Arifin Ilham. Almarhum, Masya Allah, indah sekali. Ketika di ujung usianya sebelum beliau wafat sempat nulis sesuatu di tabnya. Tulisannya apa? Ada Bismillah liqa'ullah. Bismillah, dengan ini sebentar lagi hamba akan bertemu dengan Allah. Kalau orang tujuannya Allah, Bapak Ibu sekalian, itu relatif lebih stabil dari situ. Ketika kita kejar perhatian manusia, capek. Kalau kata Imam Syafi'i, ridon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu, ketika kita ingin membuat manusia ridho sama kita, membuat manusia itu suka sama kita, itu adalah tujuan yang gak mungkin bisa kita gapai. Jadi ngapain capek-capek kita cari perhatian manusia? Habiskan waktu kita untuk caper sama Allah, bukan sama yang lain. Capernya sama Allah. Itu yang pertama. Tu'minu biliqa'i. Fondasi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dari doa Rasulullah ini kalau kita pengen punya kedamaian hati adalah wa tarda biqada'ika, jiwa yang ridha, jiwa yang menerima apapun yang Allah tetapkan untuknya. Ini fondasi kedua. Ya. Orang-orang beriman itu selalu bisa melihat sisi indah dari apapun yang menimpa dirinya. Makanya kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, sungguh urusan orang yang beriman itu mengagumkan. Kenapa? Karena gak ada yang buruk, semuanya baik. Enak gak enak, susah, senang, kaya, miskin, semuanya baik. Kalau orang beriman itu selalu bisa menemukan makna, selalu bisa menemukan keindahan dari apapun yang menimpa hidupnya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kata Rasulullah, wa taqna'u bi ata'ika, jiwa yang merasa puas, jiwa yang merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan. Yang bikin kita susah Bapak Ibu dalam hidup, saat kita gak pernah merasa puas, saat kita gak pernah merasa cukup. Memang ini sifat dasar manusia. Karena kata Rasulullah, anak Adam itu kalau dikasih satu lembah emas, maka dia pasti pengen dua lembah yang lain. Gak akan pernah puas. Sampai kapan? Sampai nanti tanah kubur yang masuk ke dalam tubuh. Nah, terus caranya gimana, Mas? Caranya gimana, Mas, supaya kita bisa punya hati yang kayak begini? Yang pertama, tentu saja minta sama Allah, berdoa lah. Kita doakan terus doa ini, ya Allah, ucapkan hamba hati yang seperti ini. Dan memang Bapak Ibu sekalian, sudah semestinya hijrahnya kita itu mengantarkan kita pada kondisi hati yang seperti ini. Kalau hijrahnya kita belum mengantarkan kita pada kondisi hati yang seperti ini, ada yang salah dengan hijrah kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya mengambil satu sudut pandang, saya yakin 3 hari ini Bapak Ibu sudah banyak sekali mendapatkan pemaknaan tentang hijrah. Hijrah itu maknanya ini, Mas. Hijrah itu maknanya itu. Ada banyak sekali sudut pandang yang bisa kita ambil dari pemaknaan hijrah. Di sesi saya Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya mengambil satu sudut pandang lain. Apa sih yang dimaksud dengan hijrah itu? Bagi saya Bapak Ibu sekalian, hijrah itu adalah next Mas. Hijrah itu adalah perjalanan cinta seorang hamba. Hijrah itu Bapak Ibu adalah perjalanan cinta seorang hamba. Hijrah itu adalah perjalanan untuk menumbuhkan rasa cinta seorang hamba kepada Rabb-nya. Bapak Ibu, kenapa? Karena begitu cinta itu sudah hadir dalam diri seorang hamba, maka 3 kondisi hati yang tadi itu otomatis ngikut.
Ya. Cinta itu bahasa Arab apa? Apa? Al-hub. Makanya dalam salah satu ayat Allah bilang di Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Rasa cinta kamu sama harta itu melewat batas. Ketika ngomongin cinta Bapak Ibu sekalian, ini sangat menentukan. Satu rasa ini yang menentukan banyak hal. Begitu satu rasa ini kita tempatkan pada tempat yang benar, dialah sumber kebahagiaan. Begitu tempatnya salah, dialah sumber penderitaan kita yang terdalam. Makanya Bapak sekalian, bagi saya hijrah itu adalah perjalanan cinta seorang hamba. So, gini, sebelum kita lanjut lebih jauh, sekarang saya mau nanya dulu Bapak Ibu sekalian. Mari kita definisikan. Bapak Ibu, next mas, apa itu cinta? Apa sih cinta? Love. Ada yang bisa bantu saya? Apa itu cinta? Dan ketika kita sedang merasakan jatuh cinta, kira-kira kecenderungan manusia itu mau ngapain? Apa? Ada yang bisa bantu saya? Gimana Bu? Rela berkorban. Begitu kita mencintai sesuatu, Mas, mendadak rasanya kita rela mengorbankan apapun yang kita miliki untuknya, gitu ya, Masya Allah. Apalagi? Bentar, ini pernah jatuh cinta semua? Ada yang belum pernah jatuh cinta di sini? Saya tanya serius, kenapa? Karena ada seorang murid yang bertanya sama kiainya. Apa kata murid tersebut? Wahai kiai, wahai guru, wahai ustaz, ajarkan aku bagaimana cara mencintai Allah. Apa jawaban kiainya? Wahai anakku, have you ever falling in love? Apakah kamu pernah merasakan jatuh cinta? Apa jawaban muridnya? Belum pernah, belum pernah. Hatiku masih polos. Apa jawab gurunya? Kalau ini susah saya ngejelasinnya. Pergilah kamu, jalanilah hidup, jatuh cintalah. Nanti kamu akan tahu gimana rasanya cinta itu. Tadi kata ibu rela berkorban. Apalagi yang lain? Sayang, oke. Apalagi Pak? Hah? Sesuatu yang kita jadikan pusat perhatian, gitu ya? Oke, apa lagi? Jawabannya benar semua Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh saya ambil satu definisi dari beberapa ulama Bapak Ibu sekalian. Next mas, cinta itu adalah melepaskan apa yang dimiliki kepada kekasihnya, meskipun itu besar, dan menganggap besar apa yang diterima dari kekasihnya, meskipun itu sedikit. Melepaskan sesuatu yang dimiliki kepada kekasihnya, meskipun itu besar. Apa itu yang besar? Nafsu, ego, ambisi sempit, dan selalu bisa menganggap besar apa yang diberikan oleh kekasihnya, meskipun itu sedikit. Bagi orang yang sedang jatuh cinta Bapak Ibu sekalian, tidak ada penderitaan yang paling pedih melebihi jauh dari yang dia cintai. Ya. Sekalian, nah, ketika ini sudah ada di hati kita dalam perjalanan hijrah kita Bapak Ibu, kita tumbuhkan terus, maka yang tidak tadi itu otomatis ikut. Ada kisah sebagai analogi yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kisahnya begini, ini sering saya ceritakan di beberapa kesempatan. Ada suami istri, mereka menikah. Istrinya berasal dari keluarga yang cukup berada, banyak uang, kaya. Suaminya ini dari keluarga yang bisa dibilang pas-pasan, sangat sederhana.
Mereka menikah, Bapak Ibu. Beberapa waktu mereka menjalani pernikahan mereka dengan bahagia. Sampai suatu hari suaminya nanya sama istrinya. Apa kata suaminya? Dek, wahai istriku, boleh gak saya tanya? Apa mas? Aku tuh heran sama kamu. Kamu itu kan dulu serba nyaman. Aku tahu kamar kamu tuh dulu kasurnya tuh empuk, spring bed besar, luas, AC. Nah sekarang kamu nikah sama aku, kontrakan sempit, kasurnya tipis, pakai kipas angin. Aku tuh heran sama kamu, kok kamu mau sih bersama aku? Dulu kamu itu deh makan semuanya serba ada, bahkan punya chef pribadi. Setiap masak itu dihitung takaran gizinya, enak. Terus sekarang kamu nikah sama aku, kamu tahu sendiri. Kadang-kadang kita nggak makan, atau kita makan ya apa ada. Dulu kamu itu deh kemana-mana diantar sama supir. Mau ke sana, mau ke sini, tinggal telepon, datang supir, siap sedia. Sekarang kamu nikah sama aku, kamu tahu sendiri. Maksimal aku bisa ngantar kamu naik motor, kadang-kadang kita kehujanan, kadang-kadang kita kepanasan. Kalau aku nggak bisa ngantar kamu terpaksa harus naik angkutan umum, kena debu, kepanasan. Aku tuh heran sama kamu. Kok mau kamu bersama? Kira-kira jawaban istrinya apa? Hah? Tahu? Sang istri Bapak Ibu dengan mata yang mungkin berkaca-kaca, dia bilang sama suaminya, Mas kok kamu ngomong gitu sih? Emangnya kamu pikir karena itu semua? Enggak mas, bagiku mas, enggak penting mas. Mau kaya, mau miskin, mau senang, mau susah, panas, hujan, sehat, sakit. Yang penting mas, kamu gak jauh-jauh dari hidup. Because I love you. Bapak Ibu, saya nggak tahu ya, ini analoginya pas atau enggak, tapi memang ini contoh yang paling mudah untuk menggambarkan seperti apa itu cinta. Sebentar saya menanya, kapan Rasulullah merasakan sangat sedih dalam hidupnya? Kapan? Kapan dalam hidup Rasulullah beliau merasakan betul-betul terguncang hatinya? Kapan? Iya, ini terjadi kira-kira tahun 10, tahun 11 kenabian. Karena saking banyaknya peristiwa yang membuat Rasulullah sedih di tahun itu, sampai-sampai para ulama memberikan nama tahun itu sebagai tahun kesedihan. Ada peristiwa apa aja Bapak Ibu di tahun itu? Yang pertama, Rasulullah meninggal dunia istrinya tercinta. Siapa? Khadijah binti Khuwailid al-Kubra. Rasul sedih, Rasul cinta banget sama Khadijah. Bahkan saking cintanya sama Khadijah, Aisyah sampai cemburu, benar ya? Suatu hari ketika Aisyah cemburu, apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, demi Allah, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah di hatiku. Kenapa? Karena di saat semua orang pergi meninggalkanku, dia ada di dekatku. Di saat semua orang ingkar kepadaku, dia beriman kepadaku. Di saat semua orang menahan hartanya, dia berikan semuanya untukku. Bapak Ibu, Rasul cinta banget sama Khadijah. Ketika Khadijah meninggal dunia, Rasul sedih, wajar, manusiawi. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua, apa lagi? Di tahun yang sama, Rasulullah ditinggal
meninggal pamannya dalam keadaan kafir, Abu Thalib. Sampai menjelang sakaratul maut, Bapak Ibu, Rasulullah masih membujuk pamannya, wahai paman, bersyahadatlah kepada Allah agar aku punya alasan untuk membelamu nanti. Paman yang mau. Rasul sedih lah. Itu peristiwa yang kedua. Puncaknya Bapak Ibu, puncaknya peristiwa yang ketiga. Peristiwa apa? Peristiwa apa? Ya. Anda bayangkan, dalam kondisi hati yang begitu terguncang, Rasul baru ditinggal istrinya, Rasul baru ditinggal pamannya dalam keadaan kafir. Di tahun yang sama Bapak Ibu, Rasul berangkat berdakwah ke Taif bersama anak angkatnya Zaid bin Harithah, menawarkan siapa yang mau menerima, siapa yang mau menyambut Islam. Di Taif Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi Pak? Pak, kalau cuma ditolak biasa. Di Taif Rasul betul-betul dihinakan, sehina-hinanya. Dilempari batu, diludahi oleh anak-anak, dibilang orang gila. Anda bayangkan kondisi batin Rasulullah Bapak Ibu, ini baru ditinggal orang-orang tercintanya. Berdarah-darah Rasulullah Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai Rasulullah tak ada darahnya. Jangan sampai darah ini jatuh ke permukaan bumi. Kenapa? Karena malaikat sudah bilang, ya Rasulullah, kalau sampai darahmu jatuh ke permukaan bumi, Allah murka. Rasul nggak mau Allah murka. Rasul tahan darah. Rasul nggak mau Allah murka sama masyarakat Taif. Rasul tahan. Sampai-sampai Bapak Ibu Rasulullah beristirahat di sebuah kebun anggur dalam sebuah riwayat. Saya pernah ke sana di daerah Taif. Rasul berselancar di sana Bapak Ibu sekalian. Dan di tempat itulah Rasulullah ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung. Apa kata malaikat? Wahai Rasulullah, sungguh kami telah diizinkan Allah, jika engkau mau akan kami lemparkan gunung ini kepada mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Jangan. Mereka hanya perlu mengerti. Sungguh bahkan aku berharap dari anak keturunan mereka lahir orang-orang yang beriman kepada Allah. Anda bayangkan Bapak? Bahkan kata Rasulullah, peristiwa ini lebih menyedihkan buat Rasulullah dibandingkan peristiwa kekalahan di perang Uhud. Ditinggal Khadijah, ditinggal pamannya dalam keadaan kafir, dihinakan sebegitu parahnya oleh masyarakat Taif. Dan ketika beliau bersandar Bapak Ibu di kebun di daerah Taif, Rasulullah berucap sebuah doa yang sangat terkenal. Apa doanya? Rasulullah bilang, fa illam takun alayya ghadabun fala ubali. Apa artinya Bapak Ibu kalau kita terjemahkan secara bebas? Rasulullah ngomong ini, ya Allah, terserah engkau ya Allah, apapun yang engkau tetapkan untukku. Apakah hamba kehilangan atau mendapatkan, sehat atau sakit, dipuji atau dicaci, didekati atau dijauhi, terserah engkau ya Allah. Yang penting satu aja ya Allah, engkau gak marah sama hamba. Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali. Hamba terima ya Allah apapun ketetapan takdirmu ya Allah, asalkan dengan itu ya Allah engkau makin sayang sama hamba. Asalkan dengan itu ya Allah engkau gak marah sama hamba, engkau maafkan salah-salah hamba, engkau ampuni kelemahan-kelemahan hamba.
sehat, sakit, punya utang atau enggak, didekati, dijauhi, dipuji, dicaci, gak ada urusan. Tidak ada lagi yang bisa melihat hamba. Asalkan dengan itu ya Allah, engkau maafkan hamba kita semua. Kalau kenapa Allah bilang dalam Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bagi para kekasih Allah itu gak ada sedih, gak ada takut, bahagia selalu. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Hati orang yang beriman itu sakinah, tenang. Waktu saya kembali lagi Bapak Ibu sekalian. Terakhir, ada satu doa Bapak Ibu, satu doa yang kalau kita baca doa ini setiap pagi dan setiap petang, Allah memandang kita dengan sepenuh cinta. Mau tahu nggak teman? Dan Anda sudah hafal doa ini dari TK. Saya ulang. Ada satu doa dalam sebuah riwayat Bapak Ibu, yang kalau kita dawamkan doa ini setiap pagi dan setiap petang, Allah akan memandang kita dengan penuh rahmat. Allah akan memandang kita dengan sepenuh cinta. Kira-kira doa apa? Anda sudah hafal doa ini dari TK? Doa yang mana? Mana Bu? Bukan. Doanya gini. Raditu billah. Perhatikan, bukan hanya baca. Kalau baca anak TK juga bisa. Bapak Ibu sekarang TK berapa? Baca dengan penuh penghayatan. Raditu billahi rabban. Ya Allah, hamba ridho ya Allah. Engkau Rabb hamba yang mengatur segala urusan hamba. Bapak Ibu, kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Mana yang paling baik? Kadang-kadang selaras, kadang-kadang gak selaras. Kita kepingin sehat, takdir Allah sehat, selaras. Kita kepingin sakit, kita kepingin sehat, takdir Allah sakit, gak selaras. Ketika gak selaras, setiap pagi, setiap petang kita berucap, raditu billahi rabban. Ya Allah, hamba ridho ya Allah. Engkau Rabb hamba yang mengatur segala urusan hamba. Kita pengen bisnis lancar-lancar aja, di tengah jalan ketipu sama orang, hutang miliaran. Dalam keadaan begitu setiap pagi setiap petang kita bilang sama raditu billahi rabban. Ya Allah, hamba ridho ya Allah. Engkau Rabb hamba yang mengatur segala urusan hamba. Perhatikan doanya Nabi Ayub Bapak Ibu. Dalam sakitnya 20 tahun, dengan hati yang damai dia berucap, Rabbi anni masani dhurru wa anta arhamur rahimin. Perhatikan ungkapan mesra Nabi Yunus alaihissalam dalam 3 kegelapan dia berucap, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perhatikan ungkapan mesra Nabi Musa alaihissalam ketika dalam kesulitan dia berucap, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Bapak Ibu, mudah-mudahan percikan hati seperti ini yang bisa hadir juga dalam hati kita. Amin. Saudara sekalian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas kelelahan. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa jumpa kembali. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.